Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berharap kita semua dalam keadaan baik, berkat kasih dan pertolongan Tuhan. Kita akan mengawali hari kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan, edisi Senin 29 Maret 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, ya Bapa di sorga, Allah yang menyatakan kasih yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ada kesempatan menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Kami akan membaca bahagian firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah, kuasailah hati kami. Semoga firman-Mu membangun iman kami semakin dekat kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28. Ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah sekali untuk selamanya. Saudara, karena dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa adalah masalah yang sangat serius, sehingga manusia tidak dapat menghapuskannya dengan sempurna, karena hanya Allah yang dapat membersihkannya secara tuntas. Manusia yang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena hanya kasih karunia Allah yang bisa memulihkan hubungan yang telah rusak itu. Dalam kehidupan orang-orang Israel secara khusus, dalam dunia perjanjian lama, pengampunan dosa, pengudusan, dan penyucian, baik itu kepada kemah suci, perabotan-perabotan, maupun kepada manusia, harus dilakukan dengan memakai darah binatang sebagai korban, di mana darah binatang yang dikorbankan itu harus dipercikkan pada kemah suci, perabotan-perabotan,
dan terlebih kepada manusia. Hal ini harus dilakukan oleh imam yang setiap tahunnya harus masuk ke dalam tempat kudus dengan membawa darah kurban yang bukan darahnya sendiri. Pengampunan dosa dan penyucian bagi manusia tidak dapat dilakukan secara sempurna oleh seorang imam dan juga tidak dengan persembahan hewan apapun. Masalah dosa harus diselesaikan oleh imam, tetapi bukan imam yang berasal dari dunia ini, melainkan oleh imam agung yang berasal dari sorga. Masalah dosa juga harus diselesaikan dengan curahan darah, tetapi bukan lagi darah kurban binatang, tetapi melalui darah yang lebih mulia, yaitu darah Kristus sendiri, darah Sang Imam Agung. Allah telah mengutus anak tunggalnya untuk menjadi korban yang mulia, untuk menebus kita yang berdosa. Dan hal ini dilakukannya sekali untuk selamanya, sehingga kita yang berdosa ini telah menikmati keselamatan yang sempurna. Hubungan kita dengan Allah yang tadinya telah rusak karena dosa, kini kembali dibaharui dan dipulihkan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di hari ini, bahwa Engkau Yesus mengorbankan diri-Mu sekali untuk selamanya, bukan hanya menyucikan kami, tetapi menyelamatkan kami. Karena itu kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Terlebih-lebih di saat kami mengingat bahwa kami sudah memasuki Prapaskah ke-6, semakin dekat kepada proses penyaliban, semakin kami menyadari Engkau sengsara, Engkau tersiksa, Engkau dihina, mati untuk menyelamatkan kami. Bapa di sorga, kami berharap firman-Mu membangun iman kami menyadari keberdosaan kami, tetapi juga menyadari kami manusia yang telah diselamatkan di dalam Engkau. Bapa di sorga, sertai kami dalam melakukan kegiatan hari ini, baik yang melakukan kegiatan di rumah maupun yang melakukan kerja di luar rumah. Jadilah itu menurut kehendak-Mu, termasuk anak-anak kami dalam kuliah dan belajar daring. Kasihani mereka yang sakit, yang bergumul karena penderitaan sakit penyakit. Lawat mereka, tambahkan kekuatan iman. Yang bergumul masalah-masalah lain, mungkin kehilangan orang yang dikasihi. Kami berdoa, Engkau berikan penghiburan. Kami berharap mereka yang lansia tetap mempunyai semangat bahwa Tuhan ada di masa tua. Pemerintah kami Engkau berkati, semoga tetap mengayomi masyarakat Indonesia. Dokter, perawat, relawan yang membantu mereka yang sakit, yang menolong mereka yang sakit, juga berikan semangat. Kami berharap keluarga kami pun menjadi keluarga yang selalu menghadirkan mezbah Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami berharap kasih-Mu dan damai-Mu selalu ada dan tinggal di tengah-tengah keluarga kami. Kami hidup cinta kasih, saling menghargai seorang dengan yang lain. Kami berharap pandemi cepat lalu daripada kami, dan kami bisa beraktivitas hidup seperti sedia kala. Tuhan, ini doa kami dan harap kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah bersama dan salam sehat selalu
untuk seluruh keluarga.